Pembacaan Alkitab dari 2 Tawarik pasal yang ke-35. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo, anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu, disumbangkannya 3.000 ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Kononya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel, serta Hazabiah, Yeiel, dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka.
Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Demikian. Silakan Pak Pul. Baik, saya lanjutkan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi.
Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang, berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan mereka jelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitakan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanya mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini.
Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berela seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, orang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berela seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Elia Pandi, Pak Apul, yang sudah membacakan Alkitab hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paujang, dengan judul Menghalangi Pesan Tuhan. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, selalu berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik setiap hari, saudara ya. Saudara, kita ada kelas baru, kelas profetik baru, saudara ya. Setiap hari Senin via Zoom ya. Dan juga kalau mau datang ke kantor tiap hari Rabu jam 7:30 Bible studinya kita jadikan kelas profetik ya. Nah, kelas profetik ini sangat penting saudara ya, yaitu supaya Anda belajar ini ya, mengenal suara Tuhan ya. Bagaimana Anda bisa mengenali, Anda bisa tepat ya ketika Anda mau melakukan sesuatu, saudara. Ya. Dan bahkan ketika tiba-tiba ada halangan, obstacle, halangan ya, Anda ngerti, ini dari Tuhan, atau ini dari setan, atau ternyata kamu harus balik. Ternyata kamu salah. Ya. Bagaimana cara menanggapi, meresponinya? Ada beberapa orang yang sampai 3 kali ikut ya, saudara ya. Ini sudah angkatan keempat. Ya. Penasaran, 3 kali ya, 3 kali, dan saya selalu update tambahan. Hari ini kita judulnya adalah bagaimana ya seseorang bisa menghalangi suara Tuhan, atau dia tidak mengerti kehendak Tuhan, lalu dia masuk ke dalam sesuatu pertempuran yang bukan punya dia. Wah, ini serem saudara, masuk ke dalam pertempuran yang bukan punya dia. Siapa yang sering begitu? Nah, tuh banyak, jangan ngomong enggak. Kalau dalam bahasa sehari-hari namanya apa, saudara? Konyol, kepo. Sok tahu, ya kan? Sok pahlawan. Benar enggak? Sok jadi pahlawan. Kamu masuk ke dalam pertempuran yang bukan punyamu. Banyak ya, saudara ya. Saudara, ketika, contoh nih ya, contoh. Ketika saya ada dalam masalah besar dengan keluarga besar kami, saudara ya. Dari mana asalnya masalah itu? Nah, saudara, suatu ketika ya ada dari kerabatnya istri saya bikin salah sama orang lain. Ya salahnya sih ya salah masalah utang piutang begitu ya, saudara ya, salah utang piutang biasa sebetulnya. Tetapi karena dia terlalu pengecut untuk menghadapinya, ya. Kalau utang piutang itu kamu hadapi, jangan lari saudara ya.
Di kelas apostolik nanti saya ajarin bagaimana menghadapi utang piutang. Kelas apostolik. Nah, ya kalau tadi yang saya pengumuman tadi adalah kelas profetik. Ketika dia tidak tahu caranya menghadapi, maka dia takut, dia lari, saudara. Lalu orang ini ya meminta perlindungan kepada kami. Perlu nggak saya lindungi dia? Enggak. Itu bukan pertempuran saya, saudara. Tapi karena jiwa saya bergejolak, saudara. Begitu mendengar kata polisi itu ya, jiwa saya bergejolak. Ya. Akhirnya apa, saudara? Wah, saya dengan kalau berani ya, polisi mau tangkap dia, saya lakrang di tengahnya, polisinya saya cakelai, saudara ya. Nah, itu ya, goblok, saudara ya. Itu bukan pertempuran saya, saudara. Itu pertempurannya dia. Banyak kali kita seperti itu ya. Saudara tahu apa akibatnya? Akhirnya orang ini selamat lolos. Ya, polisinya kita atur, setting, ya, akhirnya orang ini lolos. Nggak pakai lama, saudara. Nggak pakai lama. Tahun depan ya. Karena orang ini dia dasarnya penakut. Waktu kita selamatkan pun, ya, dia dalam kondisi takut dan dia tidak percaya bahwa saya bisa tolong dia. Ya, padahal dia tahu di depan mata dia saya kelahi sama polisinya, saudara. Ini ya, wah bener-bener kelahi udah cek-cekeran begitu ya. Wah, dia tahu di depan dia, saudara, saya kelahi sama polisinya. Berkelahi beneran, saudara, polisi. Nah, dia lihat dari balik sembunyi ya, dari balik kamar itu dia lihat. Dan kita bikin setting bagaimana cara, wah ngeri ya, saudara, waktu itu mencekam sekali ya di rumah kami itu. Nah, terus nggak pakai lama, saudara, tahun depannya orang ini kemudian menyeret saya ke dalam pertempurannya dia yang lebih dalam lagi. Ternyata pertempurannya bukan di situ, itu baru kulit, saudara, ternyata yang itu. Jadi dia karena takut, ya ingat pelajaran, siapa yang kamu takuti, orang itu tidak takut sama orang yang baik. Ya, ini kalau Pak Krul Menik ini baik, ingat-ingat, saudara ya, kamu jangan berharap orang itu balas budi sama kamu. Karena orang itu akan lebih ya nurut bukan kepada kamu yang bikin baik. Dia akan nurut kepada siapa yang bisa mengintimidasi dia, yang nakut-nakutin dia. Ya, ingat-ingat saya ngomong ini ya. Saya sudah katam yang begini nih. Kemudian ternyata dia diteror, padahal dia sudah lolos, saudara. Akhirnya dia bayar utang pakai uangnya kita. Nah, itu, saudara ya. Dia bayar utang pakai uangnya kita. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya uang kami habis semua, bermiliar-miliar waktu itu ya, 4 miliar kalau nggak salah totalnya ya, dihitung sama kita hitung bareng-bareng ya, saudara, waktu itu ya semua. 4 miliar, saudara, kita habis-habisan. Ini bukan perusahaan gede, saudara, ini toko. Ya, ini toko. 4 miliar itu banyak toko, saudara ya. Toko ini ya, bukan perusahaan gede. 4 miliar tahun 2004. Ya, 4 miliar tahun 2004, bayangin, saudara ya. UMR Jakarta saja waktu itu masih 2 juta, belum 2 juta malah ya. UMR Jakarta waktu itu 1,3, saya masih ingat sekali. Ya, masih 1,3 juta, hari ini 5 juta ya. Jadi Anda kebayang ya, 4 miliar zaman itu, berapa banyak. Toko ya ini ya, saudara ya. Cita-cita yang ruwet ya. Karena apa? Karena dimulai dari saya sok pahlawan nolongi dia. Jadi harusnya saudara loh, ini maksudnya enggak, harusnya nggak boleh kamu tolong. Harusnya tidak boleh kamu tolong. Itu bukan pertempuranmu, saudara. Kalau om tante saya, dia tahu, saudara ya, ketika papi saya miskin jatuh bangun dalam usahanya, maka dia cuman bilang, kalau sampai kamu tidak bisa makan, kamu telepon kita ya. Tapi papi saya terlalu sombong, maunya ditolong. Dia nggak mau telepon untuk masalah makanan. Maunya ditolong, dimodalin.
Sebetulnya yang om tante saya itu, yang dari pihak papi itu sudah benar, saudara. Kalau kamu bangkrut, itu urusan kamu. Kamu tidak boleh bawa-bawa kita. Tapi kalau kamu kurang makan, kamu kasih tahu kita. Kita pasti kirim kamu beras. Kita pasti kirim kamu makan buat anak-anakmu. Kita pasti sekolahkan anak-anakmu. Tapi papi saya bilang, tidak. Nah ini nih, salah kaprah nih. Ingat-ingat, kalau saudaramu bangkrut, kamu jangan nguluri dia buat jangan bangkrut. Salah, saudara. Kecuali kamu berlimpah ruah. Jangan. Ya, kalaupun ada yang berhasil, itu satu dari mungkin 1000 kejadian, saudara, kalau ada yang berhasil. Kalau saudaramu kolaps, ya biar. Masuk penjara, enggak apa-apa. Dikasih makan di penjara sama kamu. Jangan sampai akhirnya nyeblung bareng-bareng, hancur sama-sama. Itu yang sering terjadi, saudara. Kamu sendiri punya keluarga, kamu lagi kerekelan, saudaramu akhirnya nyusahin kamu. Minta uang tiap hari buat bayar utang, karena ketakutan. Biarkan masuk penjara. Ya, malu? Enggak malu. Karena penjara di Indonesia ini ngaco, saudara ya. Jadi biarkan masuk penjara, dikongkosin, anaknya jangan sampai keleleran. Yang penting di penjara itu ada uang, ada makanan enak. Di penjara dia belajar, dikasih tahu. Kalau dasarnya dia mentalnya bagus, ya dia akan benar. Kalau dasarnya mentalnya nggak bagus, ya dia akan makan narkoba, apa segala macam. Ya sudah, berarti dia memang layak untuk hidup benar. Kalau kamu sama-sama bangkrut, akhirnya kamu sama-sama masuk penjara. Saya sering masuk ke pertempuran yang bukan punya saya. Ya, sok pahlawan. Nah, itu namanya sok pahlawan ya. Dari situ saya belajar ya, mengapa seringkali Tuhan ketika saya mau bikin sesuatu ya, dia ada malaikat Tuhan melakgang di depan saya. Nah, ini malaikat Tuhan itu apa? Nah, kan? Itu nanti di kelas profetik. Tapi ada malaikat Tuhan, dia melakgang di depan saya, sehingga saya jengkel, nggak bisa terus, saudara ya. Nah, belakangan setelah saya menyadari tahun 2014 ya, maka saya mulai ya. Jadi begitu saya ada malaikat Tuhan, itu sifat sok pahlawan ini ada di dalam saya, mendarah daging, saudara, karena itu tadi ya, Anda nyalain saya boleh, tapi ini nyataannya. Sifat sok pahlawan, suka nolong orang, apa segala macam ya, itu mendarah daging dalam hidup saya. Kalau ada orang, ya ingat Kaceh dulu ya, Kaceh yang masuk penjara, saya yang puyeng, saudara ya, yang difitnah sama Saifuddin habis-habisan itu ya, sama Yosua Tewu, ini kan bener kan, sama Yosua Tewu sama Saifuddin itu. Padahal kan kita nggak usah ikut-ikut juga nggak masalah kan. Ya kan? Emang siapa dia, siapa saya. Duitnya juga masuk saya juga ngambil serupiah pun. Waktu Yusuf Manukulu masuk penjara kan juga kita yang rempong kan. Ya kan? Itu sifat-sifat itu tuh. Nah, tetapi sekarang saya mengerti sejauh mana kita boleh masuk dalam pertempuran itu, saudara. Banyak sekali kita sering masuk dalam pertempurannya orang lain. Dan kamu belajar di kelas-kelas kita ya. Dia belajar tiap hari di embun pagi. Sampai sejauh mana? Ya makanya tiap hari saya ajari kamu. Ya, kasih tiap hari. Sedekah adikmu, saudaramu. Kamu jangan ngasih uang saya sebelum kamu tolong orang tuamu. Sesusah apapun saya kamu lihat, orang tuamu kamu beresin dulu. Kalau orang tuamu sudah cukup, tidak perlu apa-apa, kamu tolong orang lain. Termasuk kirim uang ke saya boleh dengan senang hati. Malah harus kamu, ini diberkati. Tapi kalau orang tuamu kamu lagi susah, jangan sok-sok ngirim uang ke saya. Serius, saudara. Saya bukan sombong. Saya di sini sampai jadi supir taksi. Ya bukan. Tapi itulah aturannya. Itu aturan kerajaan sorga. Pertempuran saya ini belum menjadi pertempuranmu. Kecuali kamu hidup dalam kelimpahan, kamu tahu hidup saya punya pertempuran, ya saya berdoa sama Tuhan, kamu disuruh Tuhan. Nah ini lagi nih, dari mana kamu tahu disuruh Tuhan?
untuk masuk dalam pertempurannya saya. Contoh, ini tiap hari saya bilang nih ya, ayo kita mau kasih makan orang miskin di Indonesia, saya himbau, ayo ikut semua. Itu kan pertempuran saya. Tetapi ini menjadi pertempuranmu. Mengapa? Karena diakonia ini adalah pertempuran kita semua. Ayo kita tolong sesama kita orang-orang Kristen, kasih sembako, beasiswa, kasih sepatu baru, tas baru tiap tahun. Kita kasih ini, ya kita ragati semua, supaya jangan ada orang miskin di tengah-tengah kita. Itu pertempuran kita. Makanya saya ajak, ayo, itu pertempuran kita. Pertempuran ya, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan pelit, itu kan pertempuran kita. Yang menyatakan kasih kepada dunia, terang kepada dunia, itu peperangan roh, saudara. Itu perang roh. Anda pikir itu Damaris itu bukan doling, doa keliling, saudara. Kita blok ya di Jakarta, di Surabaya, bikin beberapa tempat. Dulu kita jalan pakai motor, itu doa keliling, itu perang roh, saudara. Bukan yang kira bara sambil kamu pakai pedang-pedangan itu ya, terus wah, hunus pedang roh, kamu halu itu namanya, saudara. Kamu halu, kamu tahu ada suka gereja-gereja yang suka begitu kan, bawa pedang-pedangan kan, terus ya tusuk-tusuk begitu ke udara, bukannya mengedan, saudara ya, itu namanya halu. Doling itu seperti saya lakukan ya, saya ajari kalian lakukan Damaris, keliling pakai motor, kita bagi makanan, sambil kamu doakan, ya kan? Itu doling. Doa keliling, ya, itulah dolingnya Yosua itu kan. Terus, makanya, tapi kita kurang kuat. Makanya saya bilang harusnya semua gereja kasih begitu. Makanya di dalam perjanjian baru tidak ada doling kayak Yosua. Nggak ada, saudara. Kamu tidak akan temu. Adanya apa? Diakonia, dia kelilingi kota dengan cara diakonia. Ya kan? Tahu bedanya? Ya kan? Dengan sedekah kan, dengan kasih makan. Nah, tetapi ada masalah yang bukan masalahmu. Ya, misalnya ketika saya lagi cerita, saya lagi kesaksian, itu bukan masalahmu, saudara, masalah saya. Tetapi ada orang yang dia digerakkan Tuhan, kamu masuk dalam masalahnya Paul. Nah, itu masalahmu, menjadi masalahmu, kamu ambil alih. Tetapi kamu itu biasanya digerakkan oleh Tuhan dulu. Kalau kamu digerakkan oleh Tuhan, kamu tidak usah takut. Sama seperti janda di Sarfat. Ya, Elia datang, kamu bikin itu tepung, kamu tutup minyak. Bikinkan kotaku, nanti tepung dan minyak tidak habis-habis. Janda di Sarfat ini bukan orang kaya loh, saudara. Bukan raja, bukan pedagang. Ya, seperti perempuan yang ini ya, yang anaknya dibilang kamu nanti punya anak, lalu dia punya anak, anaknya malah mati, itu ya, didoakan sama Elia ya. Nah, beda dengan itu orang kaya, ya, itu memang orang kaya yang memelihara Nabi Elia ya. Ini janda di Sarfat ini bukan orang kaya, saudara. Tetapi dia menjadikan pertempurannya Elia menjadi pertempurannya dia, karena Tuhan suruh, dan maka ada mujizat tiap hari, ya, ada mujizat tiap hari, karena dia suruh, karena dia taat sama Tuhan. Nah, di kelas profetik itu saya ajarin yang mana suara Tuhan, yang mana bukan suara Tuhan, yang mana emosimu, yang mana itu adalah dari Tuhan. Yang lebih detail lagi. Nah, setiap hari, tapi pesan saya pagi ini, jangan jadikan pertempuran orang lain itu menjadi pertempuranmu. Sehingga kamu tidak tahu bahwa ternyata kayak tadi cerita saya ya, kerabatnya anak, omnya anak ini, ternyata sebenarnya Tuhan mau omnya anak itu dikasih pelajaran, karena dia sudah berkali-kali bandel, saudara. Dan dia lari selalu lari. Dan dia mengulangi kesalahan itu berkali-kali. Bandel. Nah, saya melagrang, saya ini hamba Tuhan loh, saudara. Saya sudah pendeta waktu itu ya. Saya pikirkan kasihan ini kan. Nah, itu persis seperti Raja Yosia tadi, ya kan? Itu kan pertempurannya Firaun Neko dengan raja-raja Syria, dengan raja-raja Syria kan. Tetapi ini ikut-ikut belagu, saudara ya.
Padahal Firaun Neko itu disuruh Tuhan untuk memerangi raja-raja Syria yang sudah mengalahkan Israel. Ya kan? Malah sama Yehuda diikutin. Nah itu bukan pertempurannya dia. Yang dia mau ikut-ikutan. Entah apa, entah sok. Biasanya kenapa? Karena sombong. Ya karena keangkuhan kita. Sok kepo. Ya, kitanya sok pahlawan. Jangan pernah ingin jadi juru selamat, saudara. Juru selamat kita Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah ingin jadi juru selamat. Juru selamat kita itu Tuhan Yesus. Tetapi kalau ada saudaramu yang membutuhkan makanan, saudara membutuhkan pakaian, kita harus berikan. Tapi bukan berarti nolongin dia sampai kamu tuh hancur. Bukan seperti itu. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang sedang melakukan itu, jangan kamu melagrang di depannya. Kalau kamu melagrang di depannya, itu semua masalah-masalah dia akan jadi masalahmu loh, saudara. Dan kamu nggak siap. Ya. Jangan kamu melagrang. Kalau ada orang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, kamu jangan melagrang di depannya. Semua orang, kutukannya orang kepada dia akan menimpa kamu. Karena kamu melagrang di depannya, mau nyampuri urusannya. Bahkan kamu menyerang orang-orang ini yang lagi membawa pesan Tuhan ini. Ya kan? Sebenarnya Gilbert kan, Saifuddin, Yosua Tehu, akhirnya semua kutukan orang ke saya itu kena mereka semua. Semua kutukannya orang-orang Islam itu yang pada saya, yang parah sama saya itu kan kena mereka semua. Ya. Yang ketiga, jangan ketika kamu sudah hidup dengan benar, takut akan Tuhan, sudah berdiakonia, ya, kamu jangan sok-sokan mau ya nyumbang-nyumbang supaya kamu kelihatan wah. Percuma, saudara. Kecuali Tuhan suruh kamu. Kamu harus tanya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan gerakan kamu, kamu yakin, kamu kasih, jangan takut. Kalau itu adalah pesan dari Tuhan, ya, sekalipun kamu bukan orang kaya, kamu jangan pernah takut untuk menabur pekerjaan Tuhan. Tapi kamu harus benar-benar sungguh-sungguh tanya Tuhan. Tuhan, ini tabunganku loh Tuhan. Ya, aku memang pengen, tapi benar nggak ini dari aku atau dari emosiku karena aku ngefans. Ya, saudara ya. Sebab ketika kamu tabur, kamu harus tutup mata, kamu akan kecewa dengan orang ini, kamu akan marah dengan orang ini, karena mungkin orang ini tidak sesuai dengan kamu harapkan. Sebab ketika kamu menabur, tangan kirimu nggak boleh tahu. Artinya apa, saudara? Kamu benar-benar harus lepaskan itu semua. Nah, itulah prinsip menabur. Itulah menabur itu berarti kamu masuk dalam peperangannya dia, saudara. Ya. Nah, ingat-ingat 3 hal itu. Tuhan Yesus memberkati.